Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Pada episode kali ini gue bakal bawain cerita nih dari Mas Prasetya atau yang akrab disapa Mas Pras. Untuk tempat tinggalnya sendiri beliau tidak ingin disebutkan namanya. Kejadiannya sekitar tahun 2017 silam. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih dulu buat Mas Prasetya yang udah berkenan bagian ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik semut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lo merinding. Oke, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Jadi, waktu itu Mas Pras ini pernah punya satu pengalaman horor saat ia belajar di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yang tidak disebutkan nama daerah dan nama pesantrennya karena tidak enak, takut ditersing juga. Bukan Mas Pras langsung yang ngalamin kejadian itu, melainkan teman dekat di pondok pesantrennya. Tapi Mas Pras ikut menyaksikan kejadian itu. Oke, balik lagi ke ceritanya Mas Pras tadi. Mas Pras adalah anak tunggal laki-laki satu-satunya. Jadi orang tuanya sangat berekspektasi tinggi ke Mas Pras ini. Tapi Mas Pras pun mengakui bahwa dulu dia adalah anak yang bisa dibilang nakal di sekolahnya di Jakarta. Pada waktu itu cuma sampai kelas 2 SMP aja. Ya karena itu tadi, Mas Pras dikenal nakal dan suka bolos sekolah. Sampai akhirnya puncak kesabaran ayahnya Mas Pras adalah pada saat ia tertangkap dan masuk ke polsek yang ada di sana karena kedapatan melakukan aksi tawuran antar pelajar. Akhirnya Mas Pras pun diseret, sempat ditempeleng juga sama ayahnya karena sudah sangat marah. Dan selama 6 bulan, Mas Pras terpaksa luntang-lantung tidak jelas karena di drop out dari sekolahnya. Jadi terpaksa ngulang lagi di tahun berikutnya. 1 bulan, 2 bulan, Mas Pras ngerasa enak nih, nggak sekolah, bisa begadang sampai pagi, bisa main kemana aja. Tapi di bulan ketiga dan seterusnya, lama-lama dia bete juga. Dia jalanin kehidupan secara monoton selama nunggu tahun ajaran yang baru. Akhirnya, setelah 6 bulan yang membosankan itu, menurut Mas Pras, ia bakal dimasukin ke sekolah yang baru di Jakarta. Tapi bapaknya malah daftarin dia ke sebuah pondok pesantren. Sempat ada penolakan juga dari Mas Pras, dan sempat ada pikiran yang tidak-tidak. Mas Pras lalu bertanya kepada ibunya, "Ini gak salah, Pak, Bu. Aku kok di pesantrenin jauh banget sih? Atau bapak sama ibu udah capek yang ngurusin Pras?" Bapaknya pun menjawab, "Ya gak salah, bapak sengaja titipin kamu ke pesantren biar kamu berubah jadi anak lebih baik. Kalau kamu di sini yang ada tambah rusak akhlak kamu." Ibunya kembali menegaskan, "Udah Pras, gak usah protes, nanti bapak ibu akan kunjungi kamu setiap bulan." Prasnya pun menjawab, "Tapi Pak, Bu." Bapaknya kembali menegaskan, "Gak ada tapi-tapian, kalau kamu gak mau mondok, bapak gak akan kasih uang jajan, mau kamu?" Agak gerutu juga Mas Pras. Dia masih tidak terima kalau harus mondok pesantren di Jawa Timur. Tapi ya mau gimana lagi, mau tidak mau, Mas Pras harus menuruti kemauan orang tuanya. Singkat cerita, Mas Pras diantar ibu dan bapaknya langsung menuju ponpes tersebut.
keesokan harinya dengan menggunakan kereta api. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 14 jam dari Jakarta. Di sepanjang jalan, Mas Pras hanya cemburu saja, tidak berucap sepatah kata pun. Mungkin karena masih kesal juga pada waktu itu. Singkat cerita, sekitar jam 10 malam mereka sampai di sana. Suasananya ya kayak pesantren pada umumnya. Bukan pesantren yang modern, tapi beruntungnya komplek pondok pesantren yang masih menyatu dengan bangunan sekolah di sana. Kebetulan Mas Pras masih masuk di sekolah madrasah sanawiyah. Ya belajarnya identik dengan pelajaran agama Islam. Peraturan di sana pun sangat ketat, kata Mas Pras. Pertama-tama saat mereka masuk sana, harus dalam keadaan rambut botak terlebih dahulu. Dan ketika ada seseorang yang melanggar peraturan pesantren, mereka akan dibawa ke suatu ruang di mana mereka akan digunduli lagi. Pernah suatu ketika Mas Pras ketahuan merokok, dan otomatis rambutnya Mas Pras yang baru saja tumbuh sekitar 1 cm harus dipangkas lagi. Beberapa kali ia mencoba kabur dari sana, tapi ya tidak bisa. Tetap aja kata Mas Pras, intelnya itu sangat banyak. Jadi mau tidak mau Mas Pras dipaksa tunduk dengan peraturan pesantren tersebut. Dan perlahan-lahan mulai mengenal huruf Arab dan pelajaran dasar agama Islam yang selama ini dia tidak pernah jalankan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Mas Pras mulai mempunyai sahabat-sahabat dekatnya di pondok pesantren. Ada 2 orang sahabat dekatnya, kita sebut saja dengan nama Rizky dan Alam. Rizky ini adalah santri asal Tangerang Selatan. Sementara Alam adalah putra daerah yang kebetulan menuntut ilmu di pondok itu juga. Sore itu, mereka bertiga berkumpul di suatu pendopo yang ada di sana. Lalu si Rizky ini membuka percakapan. Ia bercerita tentang pengalaman horor yang pernah ia alami sepanjang hidupnya. Yang namanya ngobrolin horor tidak akan ada habisnya. Selalu saja itu terus menerus. Sampai akhirnya Mas Pras menyeletuk. Gua seumur hidup gak pernah ya yang namanya ngelihat setan. Mungkin itu cuma halusinasi lu aja kali Ki. Rizky menjawab, beneran bro, gua gak bohong. Akhirnya Alam menengahkan perdebatan mereka. Alam berkata, ya udah daripada kalian berdua ribut terus, aku punya tantangan nih buat kalian. Apaan tuh tantangannya? Alam menjawab, nanti aja aku kasih tahu setelah pelajaran Ustadz Fikri. Bada Isya kita kumpul lagi di sini. Itu sih kalau kalian berani aja. Kalau enggak ya udah. Mas Pras menjawab, wah, Ki ngeremehin kejantanan kita si Alam ini. Rizky pun kembali menambahkan, jadiinlah siapa takut. Entah dapat ide dari mana, mungkin mereka terinspirasi oleh acara reality show TV Uji Nyali pada waktu itu. Dan pada akhirnya mereka sepakat untuk uji nyali di salah satu pemakaman desa. Gak harus ditiru juga kegiatan kayak begini kalau tanpa persiapan yang matang. Karena waktu itu ya mereka cuma membawa 1 buah senter kecil aja dan tidak membawa apa-apa lagi. Akhirnya, bener saja, setelah pengajian selesai sekitar jam 9 malam, mereka pun berkumpul di pendopo itu. Dan Alam menjelaskan apa tantangan yang akan dilakukan oleh mereka bertiga. Alam menjawab, nih aku kasih tahu ya tantangannya. Kalian berani gak tidur di katil? Pras kembali menjawab, katil? Apaan tuh Lam? Alam kembali menjawab, apaan ya? Itu loh yang buat mayat, yang buat bawa mayat. Alam kembali menjawab, apa ya? Itu loh yang buat bawa mayat. Mas Pras kembali menjawab, oh kurung batang, katil. Ada-ada aja namanya di sini. Ya udah gimana, kalian berani atau enggak? Jawab Alam. Ya beranilah, ujar mereka berdua. Mereka langsung merencanakan strategi untuk keluar dari malam hari itu. Dan ada satu spot dekat kamar mandi yang tembus langsung ke kebun nanti. Setelah melewati perkebunan jambu
baru mereka akan bertemu dengan rumah warga. Posisi makam sendiri tidak terlalu jauh dari pesantren. Mungkin hanya sekitar kurang lebih 150 meteran. Mereka sebenarnya hampir aja ketahuan pengurus. Tapi mereka bersembunyi di tengah rimbunan kebun jambu. Jadi pada malam itu mereka lolos. Jalanlah mereka menuju pemakaman desa. Setelah sampai di sana, Rizky berkata, "Ih, kok serem ya makam kalau malam begini." Mereka pun sampai di pemakaman desa itu. Memang secara letak pemakaman itu berada di tengah-tengah kebun bambu dan ada satu pohon bacang berukuran besar. Tidak jauh dari sana ada jalan raya yang cukup ramai orang lalu lalang. Dan waktu itu di areal pemakaman juga sudah dipasang lampu penerangan di beberapa titik. Waktu itu juga belum terlalu larut. Mungkin sekitar pukul setengah 10 malam. Tapi ya tetap aja, namanya pemakaman, seramai apapun tetap aja menyeramkan. Malam itu cuaca sedang gerimis dan sedikit berangin. Si Alam pun berjalan menuju rumah keranda yang ada di pojok makam. Mereka hanya membawa senter kecil aja menuju makam sana. Walaupun ya itu tadi, kondisi di sana juga enggak gelap-gelap amat. Pras menjawab, "Lam, serem juga ya." Alam menambahkan, "Kenapa? Kalian takut? Udah ikut aja." Mereka pun mengikuti Alam mendekati rumah keranda. Kerandanya pun ya cuma diletakkan aja di bawah lantai. Ada payung jenazah juga waktu itu di sebelah keranda itu. Waktu itu kerandanya bukan yang terbuat dari kayu, ya tapi bukan stainless steel juga, melainkan keranda besi yang cukup berat. Alam menjawab, "Ayo, siapa yang duluan nih?" Rizky menjawab, "Lu aja lah, lu kan yang ngajakin." Alam menjawab, "Yo, siapa yang ngajakin? Kan kalian mau ngetes nyali. Ya salah satu dari kalian lah yang duluan." Akhirnya Mas Pras mengajukan diri. "Ya udah gua aja yang duluan, pada pengecut kalian semua. Gimana peraturannya?" Alam pun menjelaskan aturan mainnya. Mereka diharuskan tidur di keranda sampai batas waktu yang ditentukan. Waktu itu batas waktunya maksimal adalah 1 jam. Nanti aku dan Rizky tungguin kamu 20 meter dari sini. Kalau nggak kuat kedipin senternya aja." "Oh ya udah." Mas Pras pun pertama kalinya tidur di keranda. Dibukalah penutupnya dan Mas Pras langsung tiduran di sana. Lalu ditutup lagi oleh Rizky dan Alam. Mas Pras pun tiduran di sana dan sempat lupa juga ketika Alam dan Rizky mulai melangkah meninggalkan Pras yang tidur di keranda. Pras berkata, "Woi goblok, senternya bawa sini, jangan dibawa." Alam menjawab, "Haha, oh iya lali aku ini." Dikasih senternya ke Mas Pras. Mas Pras pun mulai tiduran. Kurang lebih 5 menit awal tidak terjadi apa-apa. Dan ketika kurang lebih 10 menit Mas Pras berada di sana, itu payung kerandanya yang disandarkan di sana di salah satu tiang rumah keranda tiba-tiba saja bergerak dan terjatuh. Astagfirullahaladzim. Waduh, itu siapa yang jatuhin payungnya ya? Ah, mungkin angin kali, ucap Mas Pras yang mulai ketakutan. Ia mencoba melogiskan kejadian tersebut walaupun memang benar waktu itu angin memang semilir tapi tidak terlalu kencang juga. Tiba-tiba dia melihat seperti ada suatu bayangan hitam yang lari di sebelahnya. Sangat cepat. Mas Pras pun ketakutan dan langsung membuka tutup kerandanya dan berlari menuju teman-temannya. Bro, itu beneran bro, aku lihat payung keranda jatuh sendiri." "Ya oke lah kalau itu mungkin ada angin. Tapi tadi gue lihat sosok hitam berlari di sebelah gue, makanya gue langsung kesini. Asli, ini pertama kalinya gue ngalamin kejadian horor." Mereka bertiga kembali menuju rumah keranda. Ada satu keanehan. Payung keranda yang tadinya jatuh ke lantai kini sudah berada di posisinya kembali. Posisinya disandarkan ke salah satu tiang pendopo rumah keranda. Alam pun berkata, Loh, itu payungnya nggak jatuh ah, posisinya masih senyender di situ." Pras pun menjawab, "Sumpah bro, gue liat jelas tadi payungnya itu jatuh. Kok aneh sih, bisa diri lagi." Sedangkan si Rizky cuma diem aja, mungkin karena mulai ketakutan. Malam itu cuaca mulai dingin karena angin semakin kencang.
Ya udah, biar aku coba tes uji nyali. Si Alam pun langsung menuju masuk keranda tersebut. Ditutuplah itu penutup kerandanya. Dan si Rizky dan Mas Pras sendiri langsung meninggalkan Alam sendiri tidur di keranda itu. Mereka pun menunggu mungkin sekitar jarak 20 meter dari rumah keranda. Ditungguin sampai setengah jam, gak ada tanda-tanda dari si Alam, masih senyap aja. Rizky menjawab, "Pras, itu si Alam berani banget ya. Gua aja digituin udah kena mental." Pras pun kembali menjawab, "Ya wajar lah, ini kan kampung dia sendiri." Singkat cerita, 1 jam pun berlalu. Mereka langsung menghampiri Alam yang masih terbaring di keranda. Terlihat dari kejauhan, Alam masih berbaring tanpa bergerak sedikit pun. Pras menjawab, "Itu si Alam kok gak bergerak sama sekali ya? Apa dia ketiduran?" Rizky menjawab, "Mungkin Pras, namanya juga angin sepoi-sepoi, keenakan jadinya dia." Semakin dekat dan semakin dekat, tapi ada keanehan ketika mereka melihat keadaan Alam. Si Alam ini tidur dalam posisi sedekap mirip orang mati. Dan kakinya lurus, persis kayak orang yang diikat pocong. Pras pun menjawab, "Lah, itu si Alam menghayati banget ya." Rizky menambahkan, "Waduh, gak tahu dah. Udah gue bangunin aja deh, Pras." Dibangunin sama Mas Pras. Dan ya, si Alam gak bangun-bangun dan badannya dingin dan kaku. Pras berkata, "Ki, gimana nih?" Rizky menjawab, "Gimana apanya?" Pras menjawab, "Si Alam gak gerak-gerak sama sekali. Badannya dingin." Diperiksa sama si Rizky, dan ya, Alam masih bernafas, hanya saja badannya dingin dan kaku, persis seperti orang yang mati. Pras berkata, "Ya udah, kita cari bantuan aja yuk, kayaknya ada yang gak beres nih sama si Alam." Rizky menjawab, "Ah, yakin lu Pras, nanti kita kena hukuman loh dari pengurus pesantren." Sempat ada perdebatan dari mereka berdua pada malam itu. Dan akhirnya mereka mencari bantuan dari warga terdekat. Ketemulah sama seorang warga yang sedang melintas. Pak, tolong Pak, teman saya Pak." Kata mereka berdua terlihat panik. "Ini ada apa? Kalian dari mana? Kok bisa ada di makam malam-malam begini?" Tanya bapak tersebut. "Udah Pak, ikut aja, tolong temani kami." Sesampai di sana, si bapak kaget melihat keadaan Alam yang terbujur kaku di dalam keranda. Dan malam itu seketika ramai semua dan si Alam pun digotong dibawa ke pesantren. Keadaannya masih kaku, badannya itu kaku, mungkin kayak mengangkat sebilah balok. Sesampai di pesantren, lebih ramai lagi. Santri-santri ngumpul semua di sana. Si Alam dibaringkan di aula pesantren. Banyak yang mengira si Alam udah meninggal. Akhirnya pimpinan pesantren pun keluar. "Ini ada apa rame-rame?" Dilihat Alam terbujur kaku dalam keadaan sedekap, mirip orang mati. Akhirnya pimpinan pesantren mencoba mengobatinya, tapi ya tidak berhasil. Si Alam masih dalam keadaan kaku seperti itu. Sampai esok paginya, orang tua Alam datang ke pondok pesantren dan mereka memutuskan untuk membawa Alam pulang ke rumahnya untuk menjalani pengobatan di sana. Sedangkan Rizky dan Pras terkena hukuman, dipelontos lagi kepalanya dan disuruh bersihkan halaman pesantren setiap pagi selama 1 bulan. Sedangkan belum ada kabar dari si Alam tadi. Hari ke-13-nya setelah kejadian tersebut, pihak pondok pesantren mendapatkan kabar bahwa Alam sudah sadar. Dan beberapa santri dan pengurus pesantren pun langsung menjenguk Alam di rumahnya, termasuk Rizky dan Pras yang ikut ke sana. Sesampai di rumah Alam, semua tampak sepi. Cuma ada beberapa orang aja di sana dan si Alam ya kayak biasa lagi. Tapi badannya juga ada perubahan, menjadi lebih kurus. Si Rizky pun bertanya, "Lam, gimana keadaan lu?" Alam menjawab dengan agak sedikit sensi, "Gimana apanya? Kalian kayak orang tuli. Tak panggilin gak jawab-jawab. Malah melayu jancuk." Mereka semua tertawa mendengar itu. Si Alam juga yang tadinya kesal jadi ikut ketawa juga. Salah satu pengurus pondok pesantren bertanya, "Lam, gimana ceritanya kamu bisa kayak gini habis uji nyali ya?" Si Alam pun menjelaskan, "Jadi ketika 10 menit awal ia masuk ke keranda, dia belum merasakan apa-apa dan belum terjadi apa-apa.
Tapi setelah 20 menit dia merasakan kantuk yang begitu hebat. Si Alam pun tidur. Di alam bawah sadarnya dia benar masih ada di dalam keranda. Dan pas dia bangun, suasana ramai sekali. Dia sempat melihat Pras dan Rizky yang kabur meninggalkannya. Ada yang berteriak kesakitan dan ada yang berteriak minta tolong. Ada juga yang teriak memanggil orang tuanya. Yang lebih mengerikan, si Alam mendengar suara cambukan yang sangat keras. Entah suara itu berasal dari mana. Waktu itu, ia benar-benar mau keluar dari area pemakaman, tapi tidak bisa. Karena dia melihat satu sosok pria besar dengan pakaian compang-camping. Badannya itu dipenuhi luka sayatan dan berdarah-darah. Dan ada sebuah rantai besar yang melingkari bagian lehernya. Pria tersebut berjalan gontai mendekati si Alam tadi. Si Alam pun berlari ke sana kemari, seperti tidak tentu arah. Sampai akhirnya ada suatu suara yang memanggilnya. Le, merene le, merene, melu bapak le. Ada satu sosok laki-laki mungkin sekitar usia 50 tahunan. Alam juga tidak mengenali lelaki tersebut, tapi ia percaya laki-laki tersebut bisa menolongnya. Diikutinlah sama si Alam kemana laki-laki tersebut berjalan menuju belakang pohon bacang. Dan ya itu tadi, pas bangun si Alam melihat di sekelilingnya itu sudah ramai. Dan ada bapak yang tadi mau manggil juga. Pas bangun si Alam langsung mencari air minum dan minum sebanyak-banyaknya. Ia sempat bertanya, "Bu, panganan ini bu, makanlah." Dia dengan lahap. Semua sanak saudara yang ada di sana itu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Jadi si Alam itu cuma berasa mungkin hanya selama 15-20 menitan di alam jin, tapi dia nggak terasa dia udah pingsan selama 13 hari. Sebelum ke bapak itu, keluarganya Mas Alam juga sempat memanggil dokter, tapi kata dokternya, yaitu cuma tidur, nggak ada masalah apa-apa sama kesehatan Mas Alam. Sampai setelah 2 hari, Mas Alam sadar, ia memutuskan untuk kembali ke pondok pesantren untuk menuntut ilmu. Dan ia sempat menertawakan kedua orang temannya yang masih menjalani hukuman membersihkan halaman pondok pesantren selama 1 bulan. Cerita pun selesai. Ya kurang lebih seperti itu cerita kiriman dari Mas Prasetya di Jakarta Selatan. Semoga bisa memberikan pelajaran bagi kita semua dan semoga bisa menghibur tentunya. Gua Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.